Syaitan kalau ingin menyesatkan seseorang tidak sekaligus, tapi step by step. Dan wasilah syaitan yang paling ampuh untuk menjerumuskan dan mengendalikan manusia, tahu nggak Bapak Ibu sekalian apa? Makanan yang haram. Kalau dia tidak makan yang haram, dia selalu dalam penjagaan Allah. Begitu dia memakan makanan yang haram, jiwanya yang tadinya condong ke arah yang baik, ke arah yang positif, langsung condongnya ke arah yang tidak baik. Akibat dari makanan haram. Nah, ketika kakek nenek kita digoda oleh syaitan untuk membuat pakaian mereka tersingkap, disuruh makan yang dilarang oleh Allah. Allah bilang jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, kamu akan terjerumus dalam kezaliman. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kakek kita digoda, dibujuk, dirayu tanpa memiliki pengalaman dengan husnudzani kepada syaitan. Ketika mencicipi buah tersebut, langsung pakaiannya tersingkap. Begitu pakaian tersingkap, auratnya nampak, dengan sendirinya syahwatnya akan apa? Akan bergolak. Ini pelajaran dari Allah. Mengikuti bujuk rayu syaitan tidak akan memuliakan kita, malah akan menjatuhkan, merendahkan kita. Jadi melalui makanan, kakek nenek kita digelincirkan. Dalam kehidupan dunia kita sekarang ini, melalui makanan, pejabat kita rusak. Ulama-ulama kita menjual ayat-ayat Allah. Masyarakat juga tidak lagi istiqamah dalam perjuangan, mudah untuk dikendalikan oleh syaitan. Kenapa? Terjerumus dalam makanan yang diharamkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Para jamaah hadirin hadirat as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmatnya atas kita semua. Kita keluar dari ibadah siam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita tekad, azam yang kuat untuk menahan diri dari apa-apa yang diharamkan Allah. Tekad yang kuat juga untuk bersabar dalam menyampaikan amanat dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekad yang kuat juga untuk berlomba-lomba dalam mempersiapkan bekal kita menghadapi hari akhir nanti. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara mengenai zakat dan infak, sebagian kaum muslimin menganggap ini merupakan hal yang sepele. Lawan dari infak dan zakat ini adalah riba. Selagi kaum muslimin tidak memiliki kemurahan hati untuk berinfak dan berzakat, sebaliknya riba merajalela di tengah-tengah umat, maka umat setiap harinya, setiap langkahnya berjalan menuju kehancuran dan kebinasaan. Oleh karena itu seorang da'i menulis sebuah buku, Mushkilatul Faqri wa Kaifa Alajhal Islam, problema kemiskinan dan bagaimana Islam menghadapinya. Orang di saat ingin mengembangkan hartanya bukan dengan cara meminjamkan uang dengan mengharapkan bunga dan keuntungan dari hasil kerja
jerih payah, keringat, bahkan darah orang lain. Hasil yang didapatkan dari usaha semacam ini, hasil yang akan merusak jiwa kita, merusak juga keluarga kita, dan akan mendekatkan, menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, makanlah dari makanan yang terdapat di bumi, dari yang halal dan thayyib. Halal arti tidak termasuk yang diharamkan Allah, baik pada zatnya seperti babi, bangkai, darah, atau usaha untuk mendapatkannya. Sedangkan kata thayyib ini tambahan dari yang halal, di mana kita diperintahkan untuk memilih makanan kita ini yang bermanfaat dan menyehatkan kita. Karena tidak semua yang halal cocok untuk setiap orang. Ada makanan yang halal cocok bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian lagi menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Betul tidak? Oleh karena itu pilih makanan yang halal dan thayyib. Ini merupakan bimbingan dari Allah untuk seluruh manusia. Adapun untuk orang yang beriman khusus, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah tidak lagi perintahkan mereka memakan yang halal, karena orang yang beriman tidak mungkin akan mendekati yang halal. Tapi tanpa mereka sadari, walaupun makanan mereka halal, tapi tidak melihat thayyib tidak untuk dirinya. Nah, kita hidup bukan hanya sekedar fokus untuk bersenang-senang, makan, minum dari berbagai macam aneka makanan, tapi fokus hidup kita sesuai dengan tujuan hidup kita sebagai khalifah untuk berjuang, mempersiapkan bekal kita melalui ladang kehidupan, meraih kemuliaan di hari akhir yang tak dapat dibanggakan dibandingkan dengan kehidupan dunia. Tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Jadi kalau kita hanya asal makan, kita berikan makan anak kita sembarangan, katakan dia halal tapi tidak thayyib, akan merusak diri kita dan anak-anak kita. Apalagi makanan tersebut kalau tidak halal. Jadi orang yang beriman, Allah berikan bimbingan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari segala yang thayyib yang kami berikan bagi kalian. Jangan hanya asal makan. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah kalau kalian mengaku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai manusia, makanlah dari segala yang halal dan thayyib dari apa yang terdapat di muka bumi ini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan kalau ingin menyesatkan seseorang tidak sekaligus, tapi step by step. Dan wasilah syaitan yang paling ampuh untuk menjerumuskan dan mengendalikan manusia, tahu nggak Bapak Ibu sekalian apa? Makanan yang haram. Kalau dia tidak makan yang haram, dia selalu dalam penjagaan Allah. Begitu dia memakan makanan yang haram, jiwanya yang tadinya condong ke arah yang baik, ke arah yang positif, langsung condongnya ke arah yang tidak baik, akibat dari makanan haram. Nah, ketika kakek nenek kita digoda oleh syaitan untuk membuat pakaian mereka tersingkap, disuruh makan yang dilarang oleh Allah. Allah bilang jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, kamu akan terjerumus dalam kezaliman. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kakek kita digoda, dibujuk, dirayu tanpa memiliki pengalaman, dengan husnudzani kepada syaitan. Ketika mencicipi buah tersebut, langsung pakaiannya tersingkap. Begitu pakaian tersingkap, auratnya nampak, dengan sendirinya syahwatnya akan apa? Akan bergolak. Ini pelajaran dari Allah. Mengikuti bujuk rayu syaitan tidak akan memuliakan kita, malah akan menjatuhkan, merendahkan kita. Jadi melalui makanan, kakek nenek kita digelincirkan. Dalam kehidupan dunia kita sekarang ini, melalui makanan, pejabat kita rusak. Ulama-ulama kita
menjual ayat-ayat Allah. Masyarakat juga tidak lagi istiqamah dalam perjuangan, mudah untuk dikendalikan oleh syaitan. Kenapa? Terjerumus dalam makanan yang diharamkan Allah. Oleh karena itu ayat berikutnya, innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini bayan illah, menjelaskan alasan kenapa Allah ingatkan kita untuk tidak memakan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sesungguhnya syaitan melalui makanan yang kalian makan ingin mendorong kalian berbuat kejahatan, wal fahsya, dan berbuat keji. Yang tadinya jijik terhadap perzinahan, begitu mulai mengkonsumsi yang haram, lama-kelamaan matanya yang tadinya jijik mulai melirik, mulai tertarik, mulai tergoda, lupa hadirin sekalian kepada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan syaitan ingin mendorong kalian untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulai ustadz menempatkan ayat Allah bukan pada tempatnya, mulai mendukung kezaliman, berkolaborasi ya dengan para pengusaha yang zalim, begitu juga penguasa yang tidak benar, maka pastikan yang masuk ke dalam perutnya barang-barang haram. Maka dia tidak malu lagi untuk apa? Untuk membela yang batil dan menentang yang hak. Jadi kalau kita ingin hidup bersih, jauhi dari apa-apa yang diharamkan Allah. Dan memang pada zaman sahabat Nabi, dari hati-hatinya mereka berkata pada suami mereka ketika sedang berusaha, ittaqullaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami. La tut'imuna min haram, jangan berikan kami makanan yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' fid dunya wa la nasbiru 'ala adzabil akhirah. Kami lebih suka bersabar menahan lapar di dunia daripada harus menanggung siksa di hari kemudian nanti. Karena makanan yang haram ini masuk ke dalam tubuh kita, bercampur dengan sel kita, dan jiwa kita dipengaruhi oleh apa? Oleh tubuh kita. Seperti Ustaz Hamzah cerita mengenai orang yang mati suri. Ketika diperiksa tubuhnya akibat kecelakaan, betul-betul mengalami kerusakan yang parah. Tahu-tahu jiwanya yang terpisah dari tubuh ini tidak merasakan sakit tersebut, tapi dia merasa berada di satu tempat dan ingin keluar dari sana. Dia berusaha hingga menemukan cahaya, kemudian dari tempat tersebut kembali ke tubuhnya. Begitu kembali ke tubuh, yang tadinya tidak merasakan sakit, mulai dia merasakan sakit akibat dari kecelakaan tersebut. Jadi selagi jiwa kita bersemayam pada tubuh yang baik, yang bersih, yang suci, dia akan menuju kepada Allah. Maka Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menyempitkan kalian dengan berwudu, dengan juga mandi, ya. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur. Jadi bersuci dalam Islam ini tujuannya bukan hanya sebatas lahir, tapi juga batin. Begitu tubuh disucikan, kita menjaga kebersihan makanan kita, jiwa kita juga akan ikut suci dan bersih. Oleh karena itu banyak orang tua mengeluh, Ustadz, anak saya begini, anak saya begini, anak saya begini. Salah satunya anaknya autis. Saya tanya, usaha kamu apa? Dia kerja di perusahaan BUMN. Saya bilang, kamu mau nggak anak kamu insya Allah hidup bersih, lurus, juga sehat dan pulih? Mau Ustadz. Kamu nggak repot-repot lagi nanti bawa anak kamu untuk melakukan apa? Melakukan katakan rehabilitasi. Berhenti dari yang haram. Usaha kamu ini ya rupanya ada mengandung unsur yang haram. Kamu berhenti dari yang haram, makan yang halal, insya Allah tidak akan susah kamu mendidik anak kamu. Dia manggut-manggut, nggak lama dia pulang. Dia bilang sama teman-teman kita, waduh, resepnya Pak Ustadz berat. Kenapa?
Karena justru gajinya di matanya kecil. Tapi yang besar apa? Sampingannya. Ada seorang tokoh dari Mahkamah Agung. Kalau kemarin hanya pekerja kecil bisa menyimpan uang 1 triliun di rumahnya, ini orang di atasnya lagi, termasuk bosnya. Waktu anaknya menikah dunia, masing-masing hadiah untuk ucapan terima kasihnya iPhone. Bisa dibayangkan bagaimana ini orang. Datang ke rumah saya, suami istri. Istri minta bercerai, istri sama-sama di Mahkamah Agung juga. Saya bilang, saya nggak menasihati Anda untuk bercerai. Saya berikan nasihat panjang lebar. Tapi ya, kalau ibu memaksa, saya akan jelaskan dampak orang yang bercerai. Saya sebutkan berbagai macam kemungkinan. Bagaimana efek samping yang ditimbulkan akibat perceraian. Sekarang kamu berpikir berapa saat, kalau sudah bilang mau cerai, ya, saya akan apa? Akan mengikuti apa yang kalian ingin. Tapi pikiran mata-mata. Setelah mereka musyawarah, batal untuk bercerai. Selesai, saya bilang begini, tahu nggak persoalan kamu dari apa? Dari makanan yang haram. Berhenti dari makanan yang haram, dari yang halal, insya Allah rumah tangga kamu akan damai. Ini barang yang haram ini merusak kalian berdua. Mereka mukanya asam cemberut. Akhirnya pulang ke rumah. Mereka anggap, dengan berbagi sebagian yang haram, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup mata dari kesalahan dia. Dia lupa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Mereka nggak dengar sama sekali, rumah tangga mereka berjalan, tahu-tahu terbongkar. Istrinya punya suami 2. Istrinya melakukan poliandri. Suaminya dengan sendirinya juga berbuat yang tidak-tidak. Istrinya membalas dengan kawin lagi, bukan hanya kawin lagi. Kira-kira jiwa ini rusak apa tidak? Rusak. Akhirnya masuk penjara. Jadi banyak orang beranggapan dengan kekayaan dia bisa apa? Bisa melakukan segala-galanya. Padahal uang yang haram ini merusak yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk menghindari yang haram, Allah jelaskan bahwa yang diharamkan Allah ini sedikit, sedangkan yang halal begitu banyak. Dari hewan-hewan, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sedangkan yang halal, coba hewan ternak berapa banyak? Kemudian unggas, satwa di lautan, ikan-ikan di lautan, semua tersedia buat kita. Minuman yang Allah haramkan, khamar dan apa yang memabukkan. Sedangkan yang lain berbaneka macam jus tersedia semuanya. Betul tidak? Kenapa jalan yang sempit yang kalian masuki, jalan yang luas kalian tinggalkan? Padahal kata sirat dalam bahasa Arab yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang luas. Kenapa justru ini yang kalian tempuh? Padahal Adam dan Hawa, kakek nenek kita, menyesal setelah mencicipi buah terlarang. Dan berapa banyak koruptor-koruptor yang masuk penjara, hina di dunia, bahkan tidak masuk penjara pun menjadi lecehan di mana-mana tempat. Lagu-lagu yang dibuat untuk melecehkan mereka para koruptor dan pemimpin-pemimpin yang bobrok, betul tidak? Coba perhatikan berapa banyak lagu Mulyono coba. Belum lagi di akhirat, belum lagi pada saat detik-detik sakaratul maut nanti, dia bakal rasakan akibat yang mengerikan. Sekarang boleh tertawa, tersenyum. Dan ini bukan hanya untuk dia. Siapapun yang melakukan hal-hal seperti ini untuk menyenangkan dirinya, Allah akan hancurkan semua yang dihasilkan dan juga orang-orang yang tumbuh dari makanan tersebut. Jadi innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini target syaitan, mendorong kalian berbuat jahat, berbuat keji, dan kalian berani berdusta atas nama Allah. Jadi jangan heran kalau ada ulama hafidh Quran, berilmu, tapi ternyata ucapan-ucapannya bukan membela yang benar. Nah, buat kita para ustadz, para ulama ini harus banyak-banyak memohon kepada Allah perlindungannya dan berhati-hati dari makanan yang diberikan kepada kita.
Oleh karena itu hampir kebanyakan pejabat kalau mengundang saya tolak. Karena kebanyakannya hanya sekedar manggil Pak Ustadz untuk dikatakan bahwa mereka dekat sama agama. Apa yang mereka berikan dari tangan mereka, barang-barang yang gak benar sama sekali, dari hasil yang tidak baik. Begitu juga kebanyakan konglomerat juga melakukan hal yang sama. Kalian menginginkan dunia yang singkat, kami menginginkan yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa Allah perintahkan kita berinfak dan berzakat sebagai solusi bagi mereka-mereka yang butuh. Orang yang meminjam karena kebutuhan, orang-orang yang seharusnya mendapatkan pertolongan dari kita, bukan sudah susah kita mengambil manfaat lagi dari mereka. Adapun mereka yang ingin berusaha, sudah punya usaha, ingin mengembangkan usahanya, bukan dengan cara meminjam, dengan membayar bunga, dengan cara kerjasama. Sebagai orang mengatakan, Ustadz, kalau kita kerjasama, jangankan untung, bisa-bisa modalnya hilang. Oleh karena itu kita umat harus punya lembaga yang mengontrol. Katakan lembaga-lembaga di bawah naungan ulama sama orang-orang juga yang menguasai ekonomi, membuat aturan-aturan yang bisa menjaga hak investor. Sampai saya pernah bilang kepada sebahagian, daripada kalian pinjam uang dengan bunga yang mesti kalian bayar, sedangkan usaha kalian belum tentu menguntungkan, apalagi situasi ekonomi saat ini, coba kalian kerjasama dengan investor. Dia bilang, saya juga mau Ustaz seperti itu. Investornya, dia mengatakan, saya mau, tapi asal aman. Jangan sampai uang saya menghilang dengan alasan bahwa kamu rugi. Oleh karena itu, dibuat aturan. Karena sekarang umat Islam tidak jujur seperti dulu, harus dibangun dari mulai awal lagi. Orang yang berinvestasi mengeluarkan uangnya, pihak pengelolanya harus memberikan jaminan. Memberikan jaminan ya. Dari apa? Dari uang yang diambil. Katakan harga 1 miliar, dia memberikan jaminan sebanyak katakan 1,5. Kemudian memberikan kuasa kepada orang tersebut. Kalau seandainya dia dalam investasi melakukan ini itu yang tidak benar ya, maka si pihak apa? Pihak yang menerima jaminan bisa menjual, diambil ya haknya ya, sesuai dengan apa yang diberikan, sedangkan kelebihan dikembalikan kepada pemilik barang. Atau dia menambahkan nilainya 1,5 miliar, pinjaman yang diberikan 1 miliar, dia kembalikan 500 juta. Menjadi hak dia. Karena kalau tanpa jaminan sekarang, orang seenak-enaknya, kita nggak tahu apa yang diusahakan dikerjakan, dia memberikan proposal yang cukup menarik, tahu-tahu di akhir mengatakan kita rugi. Maka kerugian harus sama-sama ditanggung bersama. Ini yang membuat kenapa orang lebih suka mendepositkan hartanya di bank daripada berinvestasi. Pada zaman dulu orang berinvestasi, pada zaman Rasul berdagang ke Syam, ke Habasyah, mereka pulang membawa keuntungan dengan hasil yang dibagi dan terus mengembangkan ekonomi. Dan apabila perkembangan ekonomi ya, pertumbuhan angka sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, tidak mungkin terjadi inflasi. Tapi kalau kita pinjam uang dikenakan bunga 10%, itu 10% sebelum usaha menghasilkan, itu akan menimbulkan inflasi. Oleh karena itu kenapa pada zaman dahulu kala mata uang emas itu tidak pernah mengalami perubahan. Kenapa? Karena ekonominya real. Bukan angkanya berkembang tumbuh dengan tinggi, tapi nilainya nggak ada sama sekali. Karena apa? Orang memperdagangkan uang sebagai alat tukar, belum lagi mengembangkan di bursa dengan penuh kebohongan, kepalsuan, ribanya merajalela. Akhirnya mata uang kita kemarin 10.000 bisa beli ayam 1, sekarang ayam 50.000. Dulu kita bisa beli tanah cuma harganya 200.000 per meter, sekarang 6 juta. Bapak Ibu jangan beranggapan tanahnya naik, uang kita yang jatuh. Bukan tanahnya yang naik, mata uang kita yang jatuh nilainya, walaupun angkanya apa? Membumbung tinggi. Ini semua diantaranya akibat riba. Oleh karena itu untuk keadilan rakyat dan bangsa seluruhnya, seharusnya riba dihentikan. Pinjol-pinjol para pelakunya seharusnya dihukum, apalagi judi online. Seharusnya dihilangkan
kemudian lembaga keuangan Islami dibuka. Orang-orang yang tidak mampu, janda, jompo, anak-anak yatim, mereka mendapatkan bantuan dari zakat dan infak. Sedangkan mereka yang mau berusaha, ada lembaga keuangan yang memberikan bantuan buat mereka, bukan dengan bunga, tapi dengan apa? Dengan bagi hasil. Bila terjadi krisis ekonomi, barangnya ada. Barangnya, sedangkan yang mengelola tidak harus jual buru-buru untuk bayar bunga, menunggu sampai datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tegang, yang ngelola juga tidak tegang, dan ekonomi dalam keadaan terkontrol, terawasi, jauh dari hal-hal yang merugikan negara. Nah, sekarang saya mau tanya kepada para jamaah, kalau pemerintah ya, tahun ini katakan mencetak uang 1 triliun, tahu-tahu tahun depan pemerintah mencetak uang lagi, sedangkan tidak ada pertumbuhan ekonomi. Ekonomi nggak tumbuh, malah ekonomi merosot. Orang yang menengah sekarang jatuh ke bawah, orang-orang yang di atas jatuh menjadi menengah. Uang di tangan konglomerat dan oligarki sama pejabat. Orang mau beli beras susah, mau beli makanan juga mulai membumbung tinggi harganya. Uang dicetak 2 kali lipat tanpa ada cadangan devisa, tanpa ada pertumbuhan ekonomi. Akibatnya apa? Harga barang naik gak? Naik. Saya berikan contoh sederhana. Pemerintah Mesir mencetak mata uang pon. Mata uang pon Mesir. Kalau bahasa Arabnya junai. Mereka cetak uang katakan 1 juta pon. Mereka punya barang jaminan emas 1 juta juga. Jadi kalau orang punya uang 1 pon, dia bisa dapat 1 pon emas. Punya 10 pon, dapat 10 pon emas. Sekarang $100 sama dengan 14.000 pon Mesir. Bisa nggak beli 1 pon emas? 14.000 uang pon sama dengan $100. Berarti mata uang kita ini 1.600.000. Bisa nggak beli 1 pon emas? 1 gram sekarang 1,6. Berarti apa? Pemerintah kita mencuri nggak uang rakyat? Pemerintah kita mencuri, bukan angkanya. Pemerintah berikan angka tinggi untuk kita, tapi nilainya jatuh. Jadi bisa dibayangkan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam mencetak uang itu harus betul-betul di bawah kontrol. Tapi ternyata rakyat tidak menyadari hal ini. Oleh karena itu harus ada perubahan. Kalau di atas pemerintah tidak membuat regulasi, rakyat bekerja sama melalui bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nabi berhasil mengeluarkan masyarakat Madinah dari penjajahan Zionis, dari bankir-bankir mereka yang telah menguasai ekonomi mereka, menguasai juga lahan-lahan mereka, sampai diri mereka digadaikan untuk menerima uang. Datang Nabi, bukan membuat mereka tambah miskin, tapi membuat mereka keluar dari hutang, berdagang, menjadi pengusaha-pengusaha, bahkan mereka bisa membiayai para pejuang untuk perang. Ini Nabi. Bukan datang ustadz mengajar minta pasang tarif 5 juta, 10 juta. Satu orang putusan dari masyarakat di kampung mau mengundang satu ustadz yang agak menarik ngomongnya, diselingi dengan humor, tawa. Pak Ustadz, kami minta Pak Ustadz untuk mengisi tempat kami peringatan Maulid. Saya punya tarif 25 juta. Kami cuma punya 5 juta. Dari apa? Dari kotak amal ini yang sedikit-sedikit, yang 1.000, yang 2.000. Dia mengatakan, baik, saya mau ke Bandung. Nanti dibuat di tempat kamu setengah jam, 5 juta. Kira-kira Ustadz seperti ini akan membawa kebaikan buat umat atau membawa penderitaan? Masyarakatnya salah. Kenapa pelawak dipanggil? Kenapa bukan dipanggil orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi rusaknya umat ini karena rusaknya ulama-ulama kita. Ulama yang memberikan contoh yang tidak bagus. Maka beda sekali dari mulai zaman orang-orang tua kita dulu, ya. Begitu juga pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi berdakwah betul-betul dengan penuh semangat.
datang membawa solusi dan rahmat bagi umat manusia. Yang tadinya menderita, mereka dikeluarkan dari penderitaan mereka. Yang hina menjadi mulia. Siapa yang menyangka bahwa Bilal dari bawah menjadi sahabat Nabi yang mulia? Siapa yang mengira Salman dari Persia menjadi keluarga Rasul? Siapa yang berpikir bahwa Zionis yang menguasai ekonomi mereka bisa tersingkir? Tahu-tahu mereka menjadi umat yang maju dan sejahtera. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu kita ingin ulama-ulama kita, ustadzah-ustadzah kita semua ini bagaimana berpikir untuk membebaskan umat dari berbagai macam bentuk penjajahan. Rakyat diberikan edukasi untuk cerdas, untuk maju, bukan untuk menjadi budak. Bukan menjadi orang-orang yang tidak berakal, digiring kemana saja tanpa sama sekali mereka tahu dibawa kemana. Mereka berharap berjalan menuju surga, pada ulama-ulama mereka mengajak mereka menuju api neraka. Nabi mengajak semua manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang berzakat, Bapak Ibu sekalian, bukan kerugian. Zakat ini sebetulnya dan infak membuka pintu kekayaan yang luar biasa. Saya bacakan beberapa ayat dari surah Ar-Rum, dari mulai ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Coba renungkan para jamaah sekalian. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat, baik dengan mata lahir mereka, dengan akal mereka dan hati mereka, annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, bahwa Allah ini yang membentangkan rizkinya bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan membatasinya sebagai ujian. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun, pada semua itu merupakan tanda-tanda bukti bagi mereka-mereka yang beriman. Ada orang pendidikannya tertinggal, tadinya bekas maklar, bahkan kondektur truk, sekarang menjadi konglomerat. Ada orang pendidikannya tinggi, tamat dari Harvard, ada yang dari Cambridge, pulang ke Indonesia, hanya bekerja menjadi bawahan orang bodoh. Yang punya perusahaan, orang bodoh, sedangkan dia kerja di bawah naungannya. Ini banyak kita saksikan. Rizki bukan karena gelar seseorang, bukan karena kedudukannya, bukan juga karena dia menerima warisan yang besar. Ujian dari Allah yang membentangkan rizki bagi sebahagian dan menyempitkannya. Bukan kita yang mengendalikan. Pada semua itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil.
Kamu ingin kaya, ingin sejahtera, ingin mendapatkan keridhaan Allah, berikan sebahagian dari harta kamu ini untuk kaum kerabat kamu. Haqqahu, itu hak yang Allah telah tetapkan pada harta kamu. Berikan para kerabatmu hak mereka. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin, begitu pula orang miskin. Wabnas sabil, dan ibnu sabil yang kehabisan bekal. Kalau ini penekanan kepada kerabat, bagaimana kira-kira kedua orang tua kita? Bagaimana kedua orang tua kita? Sebagai orang beranggapan orang tua tidak boleh berpikir menjadikan anak sebagai investasi untuk hari tuanya. Orang tua nggak berpikir ke arah tersebut. Tapi anak yang mendapatkan kasih sayang, perhatian, kepedulian, menjadi manusia dewasa yang matang karena usaha orang tuanya, kamu berpikir tidak bahwa orang tua kamu itu orang yang seharusnya mendapatkan perhatian kamu terbesar. Bahkan Allah tempatkan haknya setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lalu Allah jelaskan, dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Orang yang peduli pada kerabatnya, pada orang-orang miskin, memberikan sebahagian harta tidak akan dirugikan. Satu yang dikeluarkan akan mendapatkan balasan 700 kali lipat. Mana ada bank yang memberikan bunga keuntungan 700 kali lipat? Ada? Gak ada sama sekali. Tapi kita gak yakin terhadap janji Allah. Dzalika khairun, itulah yang lebih baik. Lilladzina yuriduna wajhallah, bagi orang yang menginginkan wajah Allah. Allah gunakan kata wajah Allah. Kamu beramal dengan menatap wajah Allah, mengharapkan ridhonya, rahmat dan belas kasihnya. Beda dengan orang yang beramal membantu seorang yang lemah, yang butuh, mengharapkan balasan dari dia. Aneh enggak? Kalau bapak ibu bantu orang lemah, mengharapkan balasan dari orang tersebut, bodoh nggak kira-kira? Saya nggak lihat orang yang lebih bodoh dari ini. Orang yang kita bantu yang lemah, kalau seandainya dia memaksakan dirinya dengan usahanya memberikan kita bunga, seberapa itu bukan bunga, ini racun yang akan merusak harta kita, membuat rasa rahmat di hati kita hilang, menjadi manusia yang culas, keji dan serakah. Seharusnya yang kita harapkan bukan dari dia, dari yang maha kaya. Jadi apa-apa yang kalian keluarkan untuk kaum kerabat, untuk orang-orang yang membutuhkan, dengan memandang wajah Allah, mengharapkan rahmat belas kasihnya, Allah akan balas dengan balasan yang tak terhingga. Itulah bagi mereka-mereka yang selalu memandang, mengharapkan wajah Allah, maksudnya keridhaannya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang benar-benar sukses, beruntung meraih kemuliaan. Maka saya pikir orang-orang yang culas ini, yang memberikan pinjaman dengan mengharapkan bunga dari rakyat-rakyat kecil, betul-betul orang yang kehilangan akal. Mereka percis seperti orang yang kesurupan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba ini percis seperti orang yang kesurupan setan. Selanjutnya, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Apa yang kamu berikan dengan mengharapkan bunga, pertumbuhan pada harta manusia, sekali-kali tidak akan tumbuh di sisi Allah. Ini ancaman dari Allah. Harta kamu ini yang kamu harapkan tumbuh melalui pinjaman ribawi pada harta manusia, tidak akan pernah tumbuh, malah yang ada kehancuran. Tapi sebaliknya, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Siapa dan apa-apa yang kalian keluarkan dengan mengharapkan wajah Allah, maksudnya keridhaannya, dengan memandang Allah, bukan apa, melihat dunia ini, merekalah orang-orang yang akan melipat gandakan harta mereka. Merekalah orang-orang yang akan melipat gandakan harta mereka. Tapi sayang, yang percaya terhadap janji Allah, yang menatap Allah, mengharapkan rahmatnya, sedikit sekali. Kebanyakannya selalu berhitung, kalau saya kelola kan saya bakal dapat keuntungan, masa saya pinjamkan gak dapat keuntungan?
Padahal yang meminjam ini orang-orang yang butuh. Ini kebodohan yang luar biasa. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan Allahul ladzi khalaqakum. Allah ingatkan kita sesuatu yang sebetulnya apa? Kita tahu, tapi jarang kita ingat. Allah yang telah menciptakan kalian. Tsumma razaqakum. Kemudian Allah juga yang berikan rizki buat kalian. Kalau kalian bilang enggak, dari usaha saya kerja di perusahaan asing. Waktu kamu dalam perut ibu kamu, siapa yang kasih makan kamu? Waktu kamu lahir ke dunia, yang menyediakan susu ibumu siapa? Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Setelah itu apa? Tsumma yumitukum. Kalian gak bakal hidup lama. Sebentar lagi Allah juga akan mematikan kalian. Apa yang kalian akan bawa? Kekayaan, harta benda, kedudukan, gelar yang begitu banyak, piala-piala di rumah kita. Justru semuanya akan menjadi beban buat kamu. Tapi yang kita bawa dari kemuliaan, syukur kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, ini orang-orang yang betul-betul paling berbahagia. Allahu khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum. Setelah itu, thumma yuhyikum. Setelah itu Allah akan hidupkan kalian kembali. Kemudian Allah bertanya, hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'? Ada enggak dari sekutu-sekutu yang kalian persekutukan bersama Allah yang melakukan hal seperti itu? Hanya Allah. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Masa kita persekutukan Allah dengan makhluk-makhluk? Hati kita berharap dari konglomerat, dari pejabat. Setiap kali hati kita berharap dari mereka, Allah ambil iman kita. Tapi kalau kita berjalan walaupun dengan pakaian sederhana, hati yang penuh keyakinan pada Allah Ta'ala, mengharap dari rahmatnya, kita orang yang paling kaya dalam hidup ini. Akibat dari manusia mempersekutukan Allah, membesarkan dunia ini, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah perbuatan manusia ini yang dikuasai keserakahan. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya yang betul-betul tidak terfikir dalam benaknya. Sedangkan yang miskin dalam keadaan meratap dan merintih. Terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah ingin membuat mereka mencicipi sebahagian ulah perbuatan mereka, akibatnya mereka rasakan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Indonesia saat ini sedang mengalami hal tersebut. Allah ingin membuat kita mencicipi akibat dari perbuatan kita agar kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, para jamaah sekalian, saya mau cerita pribadi saya. Saya punya istri juga jadi saksi. Saya pada saat itu masih kontrak rumah. Dari mulai di pinggir kali, ya. Kalau lagi banjir, air naik, ya. Hidup sederhana betul-betul. Kemudian setelah itu kita bingung mau kontrak di mana lagi, uang nggak ada sama sekali. Tentu dengan rahmat Allah, orang yang kebetulan mau pindah rumah, dia mau over kontrak sama kita. Dia serahkan sisa kontrakannya sama kita. Kita pindah ke sana. Di depannya ada kuburan hadirin sekalian. Pada saat itu kita berpikir, kalau kita bisa beli rumah ini atau punya rumah ini, luar biasa. Buat kita tuh rumah apa? Yang idola lah. Rumah nggak besar, depannya kuburan, tapi adem perasaan. Daripada kita bayar kontrak sekarang, sudah apa? Kita harus berpikir lagi untuk tahun depan. Betul nggak ibu? Orang kalau kontrak sekarang, tahun depan bagaimana ya? Kebetulan pada saat itu saya mendapatkan hadiah uang. Semenjak saya pulang dari Mesir itu, uang yang saya anggap terbanyak 1 juta. Saya punya gaji pada saat itu mengajar di satu pendidikan bahasa Arab 300 ribu apa? 200 ribu? Enggak, 100 ribu. Kebutuhannya 300 ribu. Akhirnya saya bilang udah untuk tahun depan, ini uang kita tukar emas. Dapat uang logam nggak tahu berapa pada saat itu. Berjalan, saya pikir tahun depan aman sudah, alhamdulillah. Saya pada saat itu bergantung pada apa? Emas.
Gak lama kemudian datang satu orang ngeluh butuh. Ada lagi satu orang atap rumahnya rubuh. Saya bilang kita masih ngontrak, dia punya rumah rubuh, kondisi ekonomi juga susah. Udah jual emasnya, kita bantu mereka. Lalu istri bilang untuk tahun depan bagaimana? Saya bilang kita serahin sama Allah Ta'ala. Kontrakan saya hampir habis 2 bulan. Orang-orang jamaah kita bilang, Ustaz mau pindah kemana Ustaz? Pada waktunya ada tempatnya insya Allah. Lalu satu orang bilang, Ustaz ambil tanah saya 200 meter. Bayar kapan aja. Bangun setelah itu. Saya bilang jazakallah khair. Sekarang ditawarkan subuh-subuh kita ukur tanahnya. Kemudian saya pinjam uang sama satu orang. 10 juta pada saat itu. Allah kasih alhamdulillah nggak sampai 2 bulan rumahnya selesai. Rumahnya hampir 150 meter besar. Itu kita anggap istana kita yang luar biasa pada saat itu. Rumah sendiri, adem, hati nggak panas. Sekarang nggak mikir soal kontrakan. Tambah lagi apa? Kita merasakan perasaan itu rumah kita istana yang luar biasa. Pada masa membangun ada aja rezeki Allah kasih, kita bisa bayar tanahnya, bisa bayar juga sebagian biaya rumah. Kalau saya tahan uang saya yang 1 juta untuk kontrakan, maka tahun depan saya dapat apa? Kontrakan. Tapi karena saya keluarkan buat orang yang butuh lebih dulu, Allah gantikan yang lebih baik lagi. Ini betul-betul orang saksikan tempat tinggal kita di Cawang dulu. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah sekalian, kita ini kurang yakin sama Allah. Coba pindahkan keyakinan kita dari tabungan kita kepada Allah. Kita kalau punya tabungan masih ada 2-3 miliar, alhamdulillah. Walaupun krisis kita masih aman. Begitu mulai menipis sedikit, rasa aman kita hilang kan? Ya Allah, gimana ntar kalau sampai habis? Anak kita masih sekolah, ntar istri, ntar ini, ntar itu, kebutuhan semakin banyak. Ini yang membuat hidup kita tersiksa. Coba tambatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah pintu-pintu rezeki semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kerabat kita yang susah, yang lebih mendesak, kita masih cukup berbagi untuk mereka. Dan kita merasa setiap kita berbagi, rezeki kita bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang dari kita jangan pernah bergantung pada apa yang kita simpan, tapi bergantung pada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita menghambur-hamburkan uang kita. Artinya kita kalau bersandar pada simpanan kita, pasti kita akan betul-betul apa? Berhadapan dengan kondisi kalau tidak bangga, membuat kita kikir, ya, atau kita hidup dalam ketakutan. Seperti satu orang bilang sama saya, ini saya ingat kira-kira tahun 90. Ustadz, aduh ekonomi lagi sepi Ustadz, susah kita dagang sekarang. Saya bilang berapa simpanan kamu? Masih ada 4 miliar. Saya geleng-geleng kepala, tahun 90 ini. Dia punya aset rumah, kemudian gedung-gedung cukup banyak. Saya bilang tahu nggak? Saya ini sekarang untuk besok nggak punya uang. Untuk besok saya nggak punya uang. Tapi hati saya tenang, alhamdulillah. Karena saya yakin Allah pasti akan memberikan bantuan kepada saya. Dia menciptakan saya, ya. Allah sudah siapkan rezekinya. Allah kasih, subhanallah, dia merasa terpukul pada saat tersebut. 4 miliar tahun 90, lagi ngeluh karena perdagangan sepi. Aneh nggak? Ini semua karena iman digantikan dengan ketergantungan pada dunia yang hidup, yang tidak pernah sama sekali stabil. Dunia selalu berputar dengan cepat, sekarang siang dan malam, begitu juga kondisinya. Tapi kalau Allah terpengaruh nggak sama siang malam? Nah, mulai saat ini para jamaah sekalian, kita pada ujung pengajian kita, mari kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Kemudian amal yang paling Allah cintai di bulan Ramadan, menjauh dari apa yang diharamkan Allah. Kalau kita melakukan ibadah siam, menjaga dari yang halal, tujuannya pendidikan untuk menjauh dari apa yang diharamkan Allah. Jadi kalau setelah puasa kehidupan kita berubah, menjauh dari apa-apa yang diharamkan Allah, kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan, berarti puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana waj'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana akhrijna ya Rabbana min ramadhanina hadha ila at-taubati wal inabati ilaika wa akhlis niyatina wa taqabbal a'malana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.